Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vicky Jasfrinto dengan NIM H071221019 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan kafe restoran yang bernama Sentrada by Dining. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, Sentra by Dining ini dilahirkan dari keinginan untuk menciptakan ruang yang santai dan menyenangkan bagi semua pengunjung. Letaknya yang strategis di pusat kota, restoran ini berdiri sebagai titik pertemuan yang nyaman bagi wisatawan, tamu hotel, serta para pekerja dan pebisnis yang ingin mengadakan pertemuan bisnis ringan atau sekedar menikmati santap siang dan makan malam casual. Untuk tujuannya sendiri itu ada 7. Yang pertama itu meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan variasi menu dan kualitas bahan baku. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan desain dan konsep unik. Yang keempat meningkatkan efisiensi layanan di waktu istirahat. Yang kelima yaitu memastikan aksesibilitas tingkat kenyamanan. Kemudian yang keenam adalah beradaptasi dengan tren kuliner dan preferensi konsumen. Kemudian yang ketujuh adalah membangun kolaborasi dan kemitraan. Nah, selanjutnya yaitu peta situasi. Bisa kita lihat peta situasi di bawah ini yang memiliki skala 1 dibanding 13.500. Nah, untuk pemilihan lokasinya sendiri itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Makassar. Untuk titik koordinatnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Nah, adapun alasan pemilihan lokasi di tempat tersebut yang pertama yaitu aksesibilitas dan keterlibatan. Dipilih untuk berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan yang merupakan jalan poros Makassar-Maros akan memberikan aksesibilitas yang baik bagi pengunjung dari berbagai arah. Kemudian yang kedua ada keterdekatan dengan Polda Sulawesi Selatan. Tepat berada di sebelah Polda Sulawesi Selatan memberikan keuntungan strategis. Hal ini dapat menjadi pilihan ideal bagi anggota Polda yang mencari tempat makan dekat kantor dan sekaligus menjadi destinasi kuliner yang nyaman bagi tamu-tamu dari Polda. Kemudian pemilihan lokasi yang ketiga, alasannya itu karena posisinya di simpang 4 jalan. Ini memberikan kemudahan akses bagi para pengunjung yang datang dari berbagai arah, serta menciptakan daya tarik bagi orang-orang yang melewati simpang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bersimpangan jalan dengan kawasan industri. Nah, pilihan lokasi ini memanfaatkan keberadaan kawasan industri di sekitarnya. Sentra by Dining dapat menjadi tempat strategis untuk pertemuan bisnis, makan siang pekerja industri, atau bahkan menjadi pilihan makan malam setelah jam kerja. Kemudian di sini ada alasan yang kelima yaitu keterkaitan dengan TNI Angkatan Laut Makassar. Hal ini dapat menarik perhatian anggota militer yang mencari tempat makan di sekitar kawasan tersebut dan menambah potensi pelanggan dari segmen tersebut. Kemudian alasan yang keenam yaitu terletak di jalur permukiman. Nah, adanya pemukiman di sebelah timur area Sentra by Dining menunjukkan potensi pelanggan lokal. Nah, dengan menyajikan pengalaman bersantap yang menyenangkan, restoran dapat menjadi pilihan utama bagi penduduk setempat. Dan alasan yang terakhir yaitu kemitraan potensial dengan kawasan swasta atau hotel. Nah, adanya kawasan swasta atau hotel di seberang jalan menciptakan peluang untuk menjalin kemitraan yang dapat menawarkan layanan catering atau paket istimewa untuk tamu hotel. Kemudian akan meningkatkan daya tarik bagi mereka yang mengadakan acara atau pertemuan di hotel tersebut. Nah, adapun segmentasi pasar di sini yang pertama itu menuju kepada pelanggan hotel dan wisatawan. Nah, melibatkan tamu hotel yang menginap di hotel seberang jalan dan wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal. Segmen ini akan menaruh perhatian pada variasi menu, kualitas layanan, dan kemudahan akses dari hotel. Kemudian yang kedua yaitu pekerja dan pengusaha di kawasan industri. Membidik pekerja dari pengusaha yang beroperasi di kawasan industri yang bersimpangan dengan lokasi Sentra by Dining menyajikan paket makan siang cepat, makanan yang bergizi, dan suasana santai untuk pertemuan bisnis ringan. Kemudian yang ketiga yaitu anggota Polda dan personal militer menyasar anggota Polda Sulawesi Selatan dan personal militer Satuan Pendidikan TNI Angkatan Laut yang berada di sepanjang jalan. Akan menawarkan diskon khusus, layanan cepat, dan suasana yang nyaman untuk menjawab kebutuhan makan mereka. Kemudian ada penduduk lokal di sekitar. Ini akan memasukkan penduduk lokal yang tinggal di kawasan tersebut, terutama yang tinggal di pemukiman di sebelah timur Sentra by Dining. Ini akan menyajikan menu lokal yang
dikenal oleh penduduk setempat, serta menciptakan program loyalitas untuk mengadakan dukungan pelanggan setia. Kemudian segmentasi pasar yang kelima yaitu menuju kepada pengunjung acara khusus atau pertemuan bisnis. Mengakomodasi pengunjung acara secara khusus dari kawasan swasta atau hotel, dan pengusaha yang mengadakan pertemuan bisnis menawarkan paket khusus, ruang privasi, dan layanan catering untuk acara-acara mereka. Kemudian yang terakhir yaitu families dan kelompok pertemanan. Melayani keluarga dari kelompok pertemanan yang mencari tempat makan bersama dengan suasana yang menyenangkan, menyediakan menu yang cocok untuk berbagai selera, dan menyajikan suasana yang ramah bagi keluarga. Nah, adapun satu plan dan rancangan desainnya yaitu dengan lokasi strategis di persimpangan vital antara Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Dayang Ramang, Sentra Dining akan membangun fondasi kuat untuk kesuksesan. Pintu utama yang menghadap langsung ke Jalan Perintis Kemerdekaan dan akses khusus dari Jalan Dayang Ramang memberikan keuntungan signifikan dalam hal keterkaitan dan daya tarik visual. Desain yang memperhatikan logistik termasuk parkiran luas dan area khusus untuk pengiriman stok bahan tidak hanya mendukung operasional efisien, tetapi juga menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung. Nah, dengan sistem terintegrasi ini, Sentra by Dining siap menjadi destinasi makanan unggul di kawasan tersebut. Nah, untuk rancangannya sendiri itu bisa kita lihat di bawah ini, di bagian depan restoran itu langsung mengarah kepada Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian di bagian sampingnya itu berada di samping Jalan Dayang Ramang. Nah, untuk rancangannya itu bisa kita lihat di bawah ini. Yang pertama itu ada yang berwarna biru, ini merupakan office room atau kantor. Nah, ruang kantor merupakan pusat administratif untuk manajemen restoran, di mana kegiatan administratif, perencanaan menu, manajemen keuangan, dan tugas-tugas material lainnya dijalankan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang berwarna hijau, merupakan area toilet yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi pengunjung. Toilet yang bersih dan nyaman adalah bagian penting dari pengalaman berlanggan. Kemudian di sini ada yang bagian ungu, area karyawan merupakan staff area. Area karyawan yang mencakup ruang istirahat, ruang ganti, dan area kerja untuk staff. Ini akan memberikan ruang yang nyaman untuk karyawan yang merupakan kunci untuk menjaga semangat dan kesejahteraan tim. Selanjutnya di sini ada yang berwarna orange adalah lobby. Nah, lobby ini merupakan area pertama yang dilihat oleh pengunjung. Desainnya harus ramah dan menyambut dan menciptakan kesan positif pertama terhadap pengalaman di Sentra Dining. Kemudian di bawah sini tuh ada tempat VIP room. Nah, VIP room ini merupakan area khusus yang menyediakan pengalaman makan yang eksekutif. Didesain dengan privasi dan kenyamanan sebagai fokus utama dan seringkali digunakan untuk pertemuan bisnis atau acara khusus. Kemudian di samping ruang VIP itu ada area bar. Nah, area bar ini adalah pusat untuk menyajikan minuman, didesain untuk menikmati suasana yang hidup dan menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati minuman sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah table area atau area meja. Nah, area meja ini merupakan pusat untuk setiap pengunjung menyantap makanannya. Penempatan meja dan kursi dirancang memberikan kenyamanan dan memastikan penggunaan ruang yang optimal. Kemudian di sini ada yang berwarna merah merupakan kitchen area, atau dapur. Dapur sendiri merupakan pusat produksi makanan. Desainnya harus efisien, ergonomis, dan memenuhi standar keamanan pangan untuk memastikan pengolahan makanan yang berkualitas. Kemudian yang di bawah ini ada berwarna biru muda merupakan dishwashing area atau area pencucian piring. Area ini dirancang untuk membersihkan dan mendesinfeksi peralatan makanan. Peralatan modern dan efisiensi digunakan untuk menjaga kebersihannya. Kemudian yang terakhir di sini ada storage room atau gudang. Nah, gudang ini merupakan tempat penyimpanan bahan baku, peralatan, dan penyediaan restoran. Didesain agar dapat memudahkan pengolahan persediaan dan pengoptimalan ruang penyimpanan. Selanjutnya di sini ada risiko dari dibangunnya Sentra by Dining. Yang pertama itu adanya tingkat kehadiran yang rendah, kemudian yang kedua ada fluktuasi ekonomi, kemudian yang ketiga ada persaingan dengan tempat lain, selanjutnya ada perubahan selera konsumen, ada juga ketergantungan pada pemasok, ada juga krisis kesehatan atau bencana alam, peraturan dan kepatuhan, ketergantungan pada karyawan kunci,
keamanan dan kebersihan, dan terakhir ada perubahan kondisi lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, Central Bike Dining ini diciptakan dengan berlokasi yang strategis di perempatan jalan yang menghadap ke Jalan Perintis Kemerdekaan, dan ini akan membuka peluang sinergi dengan keberadaan hotel di seberang jalan. Nah, dengan segmentasi pasar yang inklusif ini, restoran ini dapat menargetkan tamu hotel, pekerja industri, anggota Polda, dan pengunjung acara khusus, dan didesain dengan interior yang santai, mendukung berbagai keperluan, mulai dari pertemuan bisnis hingga santai makan kasual. Meskipun bisnis restoran selalu memiliki resiko, manajemen Central Bike Dining yang responsif dan fleksibel memperkuat fondasi kesuksesannya. Dengan lokasi yang strategis, segmentasi pasar tersebut dinilai cukup tepat dan desain yang menarik. Restoran ini memiliki potensi menjadi destinasi populer di kawasan tersebut, terutama dengan dukungan sinergi dari hotel dari seberang jalan. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.